Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman Schule. Also, kali ini saya membahas mengenai keberangkatan peserta ke Jerman ya. Jadi khususnya mungkin di video ini saya membahas untuk program au pair terlebih dahulu. Oke. Beberapa dari teman-teman yang bukan dari peserta kursus lembaga kami itu banyak juga yang bertanya kepada saya, kepada admin juga gitu, mengenai keberangkatan au pair ini. Nah, saya sebagai founder dari Jerman Schule itu kami hanya sebagai lembaga bahasa, yang artinya kami menyiapkan kursus bahasa untuk teman-teman, dan kalau misalnya teman-teman ingin berangkat ke Jerman tentunya kami akan bisa membantu keberangkatan teman-teman semua. Tapi sekali lagi untuk syarat, untuk ketentuan dan lain-lain itu bukan dari kewenangan kami. Artinya adalah itu merupakan aturan tetap yang ditentukan oleh kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Seperti itu. Nah, syaratnya banyak juga yang dari au pair Junge ingin menjadi au pair ke Jerman. Mohon maaf sekali untuk Jerman Schule mulai saat ini itu juga udah lama ya. Kami memang pernah memberangkatkan au pair Junge ke Jerman. Cuman untuk saat ini tidak lagi membuka pendaftaran untuk au pair Junge. Sebabnya kenapa? Karena keberangkatan au pair Junge ke Jerman itu sangat sulit. Artinya membutuhkan waktu yang sangat lama gitu untuk teman-teman bisa mendapatkan guest family. Gitu. Kenapa ya? Karena kebanyakan guest family di Jerman itu mencarinya au pair Mädchen atau au pair yang perempuan gitu dengan berbagai pertimbangan tentunya. Nah, saran saya untuk teman-teman yang laki-laki ini yang ingin ke Jerman, kalian usahakan untuk belajar bahasa Jerman yaitu sampai B1 atau B2 ya. Nah, kemudian ikut program WFShot, BFD ataupun Ausbildung, karena itu sangat-sangat membuka peluang sekali untuk teman-teman ke Jerman. Ya, tapi bukan dari program au pair. Saya paham kenapa teman-teman ingin au pair ya, karena khusus bahasanya ya. Karena kalau au pair kalian hanya membutuhkan yang namanya sertifikat A1 gitu. Sementara kalau misalnya kalian FSJ, BFD ataupun Ausbildung mindestens B1 atau B2 lebih disarankan. Gitu. Oke, kembali ke tema. Saya akan membahas di sini mengenai visa au pair, visa keberangkatan au pair. Jadi untuk teman-teman yang khususnya ingin ke Jerman, saya harap kalian menonton video ini sampai selesai, karena di sini saya akan bahas poin per poinnya. Di sini saya udah siapkan. Ini saya dapat dari website Jerman yang ada di Jakarta ya. Jadi kalian juga bisa lihat, lalu nanti coba saya lampirin di video ya filenya. Nah, untuk syarat visa au pair itu pun ada yang namanya pembaharuan. Jadi kalian harus terus update, harus tahu terus infonya. Apakah ada tambahan dokumen yang diminta, apakah ada yang namanya pembaharuan untuk dokumen yang nggak diperlukan gitu. Jadi mohon sekali untuk teman-teman yang ingin au pair untuk terus mencari informasi gitu, apalagi untuk kalian yang berangkatnya secara mandiri ya. Jadi harus update bagaimana tahapannya, apa dokumennya dan lain-lain. Oke. Langsung saja saya di sini akan membahas mengenai syaratnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, kalau saya sarankan teman-teman sama-sama membuka PDF lembaran informasi visa nasional atau visa au pair. Ini ya, ini kalian bisa dapat di website Kedutaan Jerman Jakarta. Oke? Nanti saya akan coba tautkan linknya. Oke, yang pertama petunjuk umum. Dokumen yang tidak dikeluarkan dalam bahasa Jerman atau Inggris harus dilampirkan dengan terjemahan bahasa Jerman yang diakui. Artinya kalian harus menerjemahkan dokumen kalian menggunakan bahasa Jerman dengan penerjemah tersumpah. Nah, bagaimana caranya kalian menemukan penerjemah tersumpah? Kalian hanya perlu untuk ketik di Google ya, penerjemah tersumpah. Di websitenya Kedutaan Jerman itu ada listnya.
Tergantung kalian tinggal di mana, apakah kalian tinggal di Bali, apakah tinggal di Jakarta, karena penerjemah tersumpah ada di berbagai daerah gitu. Jadi disesuaikan juga dengan budget yang kalian dapat, karena biasanya juga setiap penerjemah tersumpah memiliki fee yang berbeda-beda, yaitu pembayaran per halaman gitu. Jadi kurang lebih yaitu 200 sampai 250 kalau saya nggak salah ya. Oke, kemudian permohonan tidak lengkap akan ditolak. Nah, perhatikan ini udah digaris tebal oleh kedutaan Jerman, yang tidak lengkap akan ditolak. Jadi untuk kalian yang ingin ke Jerman, visa permohonan visa, kemudian dokumennya ada yang tidak lengkap, saya sarankan untuk membuat janji termin terbaru. Artinya ya udah janji yang ini di cancel, kalian langsung daftar lagi, yaitu janji termin terbaru kalian. Apabila permohonan Anda tidak lengkap, kami menyarankan untuk membuat janji temu setelah Anda mempunyai dokumen lengkap yang dibutuhkan untuk proses visa, sehingga terhindar dari terjadinya penolakan. Oke. Nah, kalau visanya ditolak gimana ya? Kalian harus mengajukan banding. Nah, untuk mengajukan banding sendiri, karena saya belum pernah pengalaman ya untuk dari peserta Jerman Schule selama ini selalu visanya diterima, belum ada yang ditolak. Jadi kalau penolakan setahu saya itu lumayan lama, butuh waktunya 1 sampai 3 bulan juga gitu. Nah, tergantung kalian prosesnya cepat apa lama gitu. Itu yang bisa menentukan ya kedutaan Jerman itu tersendiri gitu. Kenapa ditolak ya, kita alasannya ya mereka yang tahu alasannya, kita nggak bisa menentukan kenapanya, sebabnya seperti apa gitu. Oke, kemudian ijazah, diploma, dan sebagainya harus dilampirkan aslinya. Jadi kalian kalau misalnya S1 atau D3 gitu, lampirkan ijazah asli kalian. Anda akan menerima kembali dokumen asli setelah proses dari permohonan visa selesai. Jadi untuk apa? Jadi untuk menghindari kecurangan dari peserta yang mungkin ada keabsahan sertifikatnya diragukan gitu. Visa pada umumnya membutuhkan persetujuan dari instansi pemerintah untuk orang asing atau Ausländerbehörde yang berwenang, atau dari agensi ketenagakerjaan Bundesagentur für Arbeit di Jerman. Visa dapat dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan ini. Jadi, setelah kalian daftar visa di Jakarta, kemudian dokumen kalian itu nanti akan dikonfirm ke Jerman, artinya Bundesagentur für Arbeit ini. Nah, nanti dari BA ini itu konfirm ke Gastfamilie kalian. Setelah Gastfamilie konfirm balik ke Bundesagentur für Arbeit, baru deh di-approve, dan kemudian kedutaan Jakarta akan mengeluarkan visa kalian. Seperti itu alurnya. Proses pengerjaan visa membutuhkan waktu sekitar 4 minggu, yaitu sebulan ya. Dan kasus-kasus tertentu bisa juga lebih lama. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang daftar visa, yang kemungkinan visanya belum ada konfirmasi setelah 4 minggu, saya harap kalian terus menunggu sampai adanya informasi email dari kedutaan Jerman. Bisa jadi pertama visa kalian ditolak, kedua mungkin dari Bundesagentur für Arbeit-nya yang lama dokumennya, mungkin atau konfirmasi dari GF kalian yang itu lama prosesnya, bisa jadi gitu. Nah baru deh, karena dari kedutaan Jerman Jakarta itu menunggu konfirmasi dari Jermannya langsung gitu, apakah di-approve nih anak ini untuk au pair ke Jerman. Kalau iya, langsung di-approve visa kalian. Oke, kemudian pemesanan tiket pesawat tidak diperlukan dalam permohonan visa. Dimohon untuk memesan tiket pesawat setelah mendapatkan visa. Nah, kenapa? Supaya kalian jika visanya ditolak, tiket kalian nggak hangus gitu. Jadi saya tetap selalu menyarankan kepada peserta dari Jerman Schule juga, kalian jangan terburu-buru untuk memesan tiket pesawat, kecuali kalian udah dapat email nih dari kedutaan Jerman untuk membawa paspor asli kalian ke kedutaan. Itu artinya visa kalian diterima, karena nanti paspornya akan ditempel visanya akan ditempel di paspor tersebut. Nah, itu boleh deh kalian untuk cek tiket pesawat gitu. Kemudian kedutaan dapat meminta dokumen lainnya yang diperlukan. Nah, ini kewenangan dari kedutaan ya, jadi kalian harus ikuti. Dimohon untuk tidak bertanya mengenai status visa Anda selama jangka waktu umum proses pengerjaan. Ini juga di garis tebal ya, untuk apa? Supaya kalian nggak bertanya-tanya, nggak nelpon-nelpon, nggak email-email gitu. Karena kenapa ya? Bisa jadi mungkin dari kedutaan
banyak kegiatan yang nggak bisa melayani email atau telepon kalian gitu. Jadi diharapkan menunggu. Oke. Biaya visa sebesar 75 euro ini sesuai dengan kurs pada hari itu ya. Jadi nanti kalian bayarnya jangan tidak pakai euro, tapi pakai rupiah gitu. Nah, itu informasi umumnya. Kemudian banyak banget nih yang bertanya au pair apa, FSJ apa, kemudian BFD itu apa, dan Ausbildung serta Fachkraft itu apa. Kami sebagai lembaga bukannya tidak ingin menjelaskan secara detail dan terperinci apa sih itu programnya. Cuman saya harapkan juga untuk teman-teman yang ingin ke Jerman supaya teman-teman untuk bisa tahu sedikitnya tentang program tersebut gitu. Jadi kami pun bisa mengarahkan apakah kalian ke program A, B, atau C gitu. So, seperti itu ya. Itu untuk informasi mengenai ketentuannya. Nah, ini belum termasuk mengenai syarat-syaratnya. Apa aja sih syaratnya, seperti apa dokumennya. Ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke. Sekarang kita lanjut untuk membahas mengenai dokumen visa tersebut ya. Oke, yang pertama informasi au pair dulu. Au pair itu merupakan program yang disediakan oleh Jerman, di mana kalian bisa tinggal bersama dengan Gastfamilie kalian atau orang tua angkat kalian selama 1 tahun di Jerman dengan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, hak dan kewajiban masing-masing ini ada lagi nanti pembahasannya. Saya akan siapkan apa aja sih yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin jadi au pair gitu. Oke, di sini jelaskan bahwa tinggal sebagai au pair memberikan kesempatan bagi para individu berusia muda untuk memperdalam kemampuan berbahasa mereka di luar negeri dan mengenal kebudayaan asing lainnya. Au pair juga merupakan komunikasi internasional. Para au pair akan tinggal di keluarga pengundang. Hubungan antara au pair dan keluarga pengundang merupakan hubungan saling membutuhkan. Au pair membantu mengasuh anak dari keluarga pengundang dan membantu dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Sebagai timbal baliknya, keluarga pengundang menyediakan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan asuransi kesehatan, memberikan uang saku, dan memberikan kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Jerman. Pada saat perjalanan masuk Jerman, au pair harus berusia minimal 18 tahun. Batasan usia pada saat pengajuan permohonan visa adalah 17 tahun dan maksimal 26 tahun. Permohonan visa diajukan paling awal 6 bulan sebelum rencana mulai tinggal sebagai au pair. Nah, maksudnya di sini misalnya kalian daftar sekarang nih visanya. Terus kalian nanti berangkatnya masih 6 bulan ke depan, itu masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian daftar sekarang, berangkatnya masih 8 bulan ke depan, 7 bulan ke depan, itu udah nggak bisa. Karena maksimal itu 6 bulan sebelum keberangkatan. Oke, permintaan au pair di keluarga pengundang pada umumnya hanya dapat dilakukan apabila salah seorang dewasa berbicara bahasa Jerman sebagai bahasa ibu. Apabila bahasa Jerman digunakan sebagai bahasa percakapan dalam keluarga, maka izin tinggal dapat diberikan jika au pair tidak berasal dari negara yang sama seperti keluarga pengundang. Nah, di sini ada juga informasi dari Arbeitsagentur. Kalian bisa lihat aja www.arbeitsagentur.de. Nah, daftar berikut ini dapat membantu Anda dalam memeriksa apakah dokumen untuk permohonan visa Anda lengkap. Semua dokumen dalam daftar ini dilampirkan dalam format yang diminta sesuai urutan. Nah, di sini sekali lagi saya lihatkan bahwa di sini udah diurutkan oleh kedutaan Jerman. Jadi kalian tinggal membuat list ya, apa aja dokumen yang udah kalian punya, apa aja yang belum gitu. Nah, yang pertama, dokumen di bawah ini harus dilampirkan pada setiap permohonan visa sebanyak rangkap 2. Secara lengkap plus asli, artinya adalah kopian 2 kali ya, 2 kali kopi kemudian plus yang asli. Kertas dokumen maksimal ukuran A4. Oke, A4 berarti A3 atau yang lain masih maksimalnya A4. Besar dari itu ya nggak bisa, kalau kecil dari itu ya bisa gitu. Kemudian yang pertama, poin pertama, 2 formulir permohonan.
termasuk pengajaran belehungan sesuai dengan kontrak melalui email diisi lengkap dan ditanda tangan. Nah, di sini itu ada, kalau misalnya teman-teman buka, ada formulir ya yang harus kalian isi, namanya VDEC. Ini harus kalian isi formulirnya, kemudian sampai selesai diisi, kemudian kalian tanda tangani sesuai dengan kontrak au pair, kemudian sesuai dengan data diri kalian juga gitu. Sebenarnya untuk dokumen itu udah gampang ya, karena di kedutaan Jerman pun udah naruh linknya, kalian tinggal klik aja. Apabila diperlukan 2 surat pernyataan untuk dapat dihubungi dan surat kuasa diisi lengkap dan ditandatangan jika Anda tidak ingin dihubungi. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu misal kedutaan Jerman membutuhkan dokumen lainnya, atau misalnya visa kalian udah selesai, nah kalau kalian nggak ingin dihubungi, nanti mereka ngubungin nomor atau kontak yang kalian kasih. Nah, kemudian di sini ada surat kuasa juga. Nah, di sini tuh gunanya misalnya nih nanti kalian di Jerman, tahu-tahu nanti ada sakit atau kecelakaan dan amit-amit ya meninggal dunia gitu. Nah, kedutaan Jerman mempunyai data ini gitu, jadi dia tahu kemana dia harus menghubungi, siapa itu orangnya, di mana alamatnya, terus kemudian berapa nomor teleponnya gitu. Oke, kemudian poin ketiga, 2 pas foto biometris terbaru. Nah, di sini juga ada contoh foto visa ke Jerman. Jadi sekali lagi, untuk kalian yang ingin au pair ke Jerman dan dalam proses pengurusan dokumen visa, di saat kalian ingin buat foto, tolong beritahu orang fotonya bahwa kalian membuat foto untuk visa ke Jerman. Kenapa? Karena di setiap negara itu berbeda ketentuannya gitu. Jadi tekankan bahwa ini visanya, fotonya untuk dipakai visa ke Jerman. Kalau perlu liatin mustard fotonya, liatin contoh fotonya seperti apa gitu. Kemudian poin keempat, paspor yang masih berlaku ditanda tangan secara pribadi dan minimal terdapat 2 halaman yang kosong dan masih berlaku minimal 1 tahun. Oke, jadi lihat masa berlaku paspor kalian, kapan habisnya. Kalau misalnya memungkinkan diperpanjang, lebih baik perpanjang dulu di Indonesia supaya kalian nggak ribet perpanjang paspor di Jerman. Kemudian juga pastikan bahwa, nah ini juga nih informasi untuk yang nggak punya tanda tangan di paspornya, nggak ada tanda tangan, kalian saya harap untuk memperbaharui informasi yang terupdate juga, bahwa untuk visa atau paspor yang tidak ada tanda tangannya itu dikhawatirkan mungkin akan terhalang perjalanannya untuk ke Jerman, tapi udah disiasati oleh kedutaan Jerman tersendiri. Kalian bisa minta yang namanya cap tanda tangan ya, itu di imigrasi terdekat gitu. Jadi yang namanya di sini saya buka Instagramnya. So, penambahan kolom tanda tangan itu kalian bisa minta endorsement kalian di imigrasi terdekat. Jadi itu gratis gitu, karena pasti sama-sama kita ketahui beberapa hari belakangan ada informasi bahwa orang Indonesia yang paspornya tidak ada tanda tangan di belakangnya kemungkinan tidak bisa masuk Jerman. Nah, sekarang udah bisa. Yang penting kalian minta endorsement tanda tangan dulu gitu ke imigrasi terdekat. Kemudian kita lanjut yang poin kelima, surat motivasi dalam bahasa Jerman atau Inggris yang dibuat dan ditulis secara pribadi asli, dan 1 fotokopi dengan informasi mengenai rencana tinggal di au pair. Nah, rencana kalian tinggal di au pair itu seperti apa? Termasuk di dalamnya penjabaran mengenai harapan yang terkait masa tinggal sebagai au pair. Harapan kalian selama au pair nanti itu seperti apa, dan keuntungan yang diinginkan bagi karir dan pribadi, seperti juga rencana masa depan, keuntungan yang ingin kalian peroleh, dan dari program au pair ini apa sih rencana kalian ke depannya. Kemudian, apa rencana Anda setelah menyelesaikan kegiatan au pair? Apakah Anda ingin kembali ke Indonesia? Apakah Anda mahasiswa atau mahasiswi? Jika iya, apakah Anda akan melanjutkan atau menghentikan studi Anda? Apakah Anda telah mempunyai ijazah dalam bidang apa?
Nah, ini perlu dituliskan, ini udah dirincikan sekali ya oleh kedutaan Jerman. Jadi saya harap kalian nggak pusing lagi apa sih isi dari motivation schreiben atau Liebe Familie gitu. Nah, isinya ya yang dituliskan di sini, apa rencana kalian, keuntungan apa yang kalian inginkan, kemudian manfaat apa yang ingin kalian peroleh. Terus nanti kalau misalnya kalian dalam masa cuti nih, setelah au pair balik ke Indonesia, apakah kalian akan lanjutkan studi kalian? Dan apakah kalian tetap menetap di Indonesia setelah menetap di Jerman setelah selesai au pair, atau kalian balik ke Indonesia? Nah, satu hal penting kunci supaya visa kalian tidak ditolak selain dari kelengkapan dokumen, yaitu adanya Liebe Familie atau Motivation Schreiben yang betul. Artinya yang betul seperti apa? Tolong teman-teman yang ingin persiapan visa ke Jerman, di saat kalian ingin visa au pair kalian diterima atau di approve ya, tuliskan di Liebe Familie kalian bahwa kalian setelah yang namanya selesai program au pair kalian akan kembali ke Indonesia, tidak menetap di Jerman atau tidak melanjutkan program sosial lainnya. Kenapa? Ya tujuan dari au pair tersebut ya pertukaran budaya gitu, pertukaran bahasa gitu, dimana manfaat dari au pair tersebut kalian bawa pulang ke Indonesia dan kalian bagikan ke orang terdekat kalian. Itu dari tujuan au pair tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya saya tetap ingin atau tetap pengen tinggal di Jerman ikut program FSL Ausbildung, gimana? Ya boleh, tapi kalian nggak perlu tuliskan di motivation schreiben sekalian gitu. Bilang aja tetap kalian akan pulang ke Indonesia. Untuk apa ya? Misal nih, alasan kalian harus berhubungan dengan Jerman dan budaya. Misal, kalau misalnya kalian masih SMA, kalian bilang kalian akan kuliah bahasa Jerman di Indonesia karena kalian udah punya pengalaman bahasanya 1 tahun di Jerman. Kemudian kalau misalnya kalian udah lulus S1, kalian bilang pengen bekerja di lembaga bahasa, menjadi guru bahasa, atau misalnya kalian bisa bilang alasan apapun pokoknya yang berhubungan dengan Jerman dan bahasanya. Harus sinkron ya, jangan sampai kalau misalnya alasannya itu tidak nyambung. Nah, itu mungkin visa kalian akan ditolak gitu. Oke, saya tekankan sekali lagi bahwa kalian harus menuliskan setelah selesai au pair kalian akan pulang ke Indonesia. Dengan kata lain, tidak menetap di Jerman. Oke, untuk daftar riwayat hidup itu standar ya, kalian lampirin foto terus ditandatanganin juga. Kemudian Liebe Motivation Schreiben kalian jangan lupa ditandatanganin juga. Kemudian pernyataan au pair sesuai contoh yang ada telah diisi dari agensi ketenagakerjaan dengan tanda tangan dari au pair. Ini ada linknya, kalian silahkan klik terus isi yang asli dan fotokopi kalian serahkan. Kemudian bukti pendaftaran kependudukan Meldebestätigung dari keluarga pengundang 2 kopi. Dari bukti ini tertera bahwa di rumah dari keluarga pengundang tinggal 1 atau beberapa anak di bawah usia. Bukti pendaftaran kependudukan ini maksimal 3 bulan lamanya. Jadi Meldebestätigung itu sama kayak kalau di Jerman itu kalian tinggal di suatu rumah terus kalian lapor RT misalnya. Terus kalian dapat surat nih bahwa kalian tinggal di alamat tersebut gitu. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, biasanya setiap orang yang ada di Jerman itu pasti memiliki Meldebestätigung. Nah, ini diberikan yang kopiannya. Kopiannya nanti dikirim dari Jerman ke Indo. Oleh siapa? Oleh Gastfamilie kalian. Kemudian 2 fotokopi paspor atau halaman depan dan belakang dari kartu kependudukan orang tua dari keluarga pengundang. Jadi, nanti ada Meldebestätigung, kemudian paspor dari Gastfamilie itu siapa ya? Vater sama Mutter, nah itu yang Gastfamilie si ibu sama yang si bapak gitu. Lembaran pertanyaan au pair 2 kopi dari agensi ketenagakerjaan diisi oleh keluarga pengundang. Ini nanti GF kalian, Gastfamilie kalian yang ngisi. Kemudian kontrak au pair. Nah, kontrak au pair ini lumayan panjang ya, saya akan bacakan. Dalam bahasa Jerman atau Inggris asli dan 2 fotokopi. Sesuai dengan contoh yang dikeluarkan oleh agensi ketenagakerjaan, nama jelas dari pihak-pihak, jumlah dan umur dari anak yang akan diasuh, dan keluarga tersebut harus tinggal minimal 1 anak di bawah umur. Mulai dan jangka waktu dari kontrak minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Diperpanjang nggak bisa karena programnya memang 1 tahun.
Kewajiban umum dari keluarga pengundang, pekerjaan dari keluarga pengundang, kewajiban umum dari au pair, kewajiban dari keluarga pengundang mengenakan asuransi yang mencakup sakit, kehamilan, kelahiran, dan kecelakaan. Perjanjian mengenai uang saku minimal 280 euro setiap bulan. Kalau misalnya kalian tahu ya berapa rupiahnya, kalian kalikan aja dengan kurs hari ini. Kemudian perjanjian mengenai jam kerja maksimal 6 jam setiap hari dan 30 jam setiap minggu. Perjanjian mengenai cuti minimal 2 hari kerja per bulan. Oke, kalian dapat cuti gitu. Apabila kontraknya dibuat melalui agensi yang telah tersertifikasi HAL, maka cukup menunjukkan kontrak dalam bentuk pemindaian atau melalui fax. Daftar agensi yang telah tersertifikasi HAL dapat Anda temukan di laman situs Gütegemeinschaft Au Pair. Nah, ini ada linknya juga, kalian bisa cek www.gütegemeinschaft_aupair.de. Sertifikat bahasa asli plus 2 yang fotokopi. Bukti kemampuan bahasa level A1 pada saat pengajuan permohonan tidak lebih dari 12 bulan. Artinya sertifikat kalian itu umurnya nggak boleh lebih dari 1 tahun. Sertifikat bahasa harus dikeluarkan oleh institut bersertifikasi ALTE standar internasional. Institut bahasa yang diakui antara lain disebut sebagai berikut: Goethe-Institut, Österreichische Sprachdiploma atau ÖSD, TESDAF Institut, dan TERK GmbH. Apabila dimiliki bukti kualifikasi contoh, diploma, ijazah, bukti kerja, dan terjemahkan bahasa Jerman atau Inggris yang asli dan 2 fotokopi. Untuk ijazah sekolah diperlukan legalisasi atau apostille beserta terjemahan. Ijazah Indonesia pada saat pengajuan visa harus telah memiliki bukti apostille dan terjemahan. Bukti perlindungan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan incoming Krankenversicherung harus dilampirkan sebelum proses visa selesai. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada saat wawancara pribadi atau pada saat proses visa. Dimohon untuk tidak menanyakan mengenai perlindungan asuransi sebelumnya. Oke, jadi ini adalah list dari syarat visa ke Jerman. Lumayan banyak yang diminta dan syaratnya juga menurut saya ini kedutaan Jerman benar-benar menyaring siapa saja yang bisa ke Jerman, benar-benar bukan menghambat ya, tapi karena dengan syarat yang lumayan banyak ini mungkin nggak semua orang mau survive gitu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ini gitu. Tapi buat kalian yang benar-benar gigih pengen ke Jerman, buat kalian yang benar-benar pengen banget ke Jerman, saya harap kalian mengumpulkan dokumen ini dan memilikinya sebelum termin visa kalian. Nah, sekarang untuk kontrak au pair atau vertrag au pair itu diminta yang asli. Jadi kalian kalau misalnya kalau dulu itu kontrak untuk visa au pair itu masih bisa yang PDF ya, jadi PDF kirim melalui email terus kalian print out, itu masih bisa dulu. Kalau sekarang itu mintanya semuanya yang asli gitu, dan syaratnya juga udah lumayan banyak gitu. Terus kalau dulu sertifikat au pair itu nggak ada usianya, artinya kalian usia berapapun sertifikat au pair asalkan kalian mampu dalam bahasa Jerman berkomunikasi dengan baik ya akan bisa dipakai gitu sertifikat kalian. Tapi sekarang kalau misalnya sertifikat kalian usianya lebih dari 1 tahun, otomatis kalian harus ikut ujian ulang gitu. Jadi bener-bener di-upgrade gitu bahasa Jermannya. Kalau dulu ya nggak perlu gitu, nggak begitu ribet gitu. Dan sekarang mungkin wawancaranya ada 2 bahasa ya, Jerman dan Indonesia gitu. Jadi untuk kalian tetap diingat-ingat isi vertrag kalian, ingat-ingat siapa nama gas familinya, di mana tinggalnya, berapa usianya, apa aja tugas kalian, supaya di satu wawancara di kedutaan Jerman dengan orang Jermannya kalian bisa menjawabnya dengan lancar gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa menjawab, artinya bahasa Jerman kalian nggak bagus atau jelek, ya bisa jadi dengan wawancara tersebut visa kalian gagal. Kenapa? Karena kalian nggak bisa berbahasa Jerman dengan baik gitu. So, seperti itu aja untuk syarat dari visa au pair yang terupdate. Ini perubahannya di bulan Juli kalau nggak salah ya. Juli 2022.
Juli 2022. Jadi saya tetap sarankan untuk kalian terus update kedutaan Jerman Jakarta, lihat terus websitenya apa aja informasi terbaru yang bisa kalian ikuti. Barangkali sewaktu-waktu ada informasi penting gitu kan, jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, untuk kalian yang ingin konsultasi ataupun kalian yang ingin ke Jerman, kalian ingin belajar bahasa Jerman atau nggak tahu mau mulai dari mana, kalian bisa bergabung atau daftar melalui Jerman Schule, karena kita juga memiliki lembaga di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi kalian akan kami persiapkan bahasanya, akan kami jamin sertifikat bahasanya, dan akan kami garansi keberangkatannya. Oke, seperti itu untuk materi ataupun konten kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan kita ketemu di next video. Salam, saya Lili Permata dari Jerman. Bye-bye.